Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita bersatu hati dalam bersaat teduh. Amin. Mari kita naikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banyak Engkau telah mengumpulkan kami lagi di sini, walau kita tidak bersatu bersama, tapi kita bersatu di dalam hati. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, tolong berkati kami ya Tuhan, supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan dengan hati sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Guys, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk menyertai umatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar sayang sama kita. Bahkan pas dia pergi sekalipun meninggalkan bumi, dia tetap mendatangkan Roh Kudus untuk menyertai kita semua, menyertai dalam cobaan hidup kita. Aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan Rohmu yang hidup. Dari lagu ini kita bisa melihat perbuatan Roh Kudus untuk orang percaya. Mari kita menenangkan hati kita, mempersiapkannya untuk mendengar firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku,
dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom teman-teman remaja PRMI, apa kabarnya? Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami memohon padamu ya Tuhan, meminta pimpinan Tuhan untuk menolong kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, walaupun kami berada di rumah, boleh dengan fokus, dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan urapi kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berbicara dengan segala keterbatasan maupun teman-teman yang ada di rumah. Biarlah kami boleh bersama-sama, bertumbuh bersama, mengenal Tuhan. Dan bahkan kami boleh terus diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan padamu ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini secara khusus kita akan memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan kepada setiap orang percaya dan juga kepada kita semua. Dan tema kita hari ini adalah May the Force be with you. Teman-teman, May the Force be with you ini adalah sebuah judul atau sebuah kalimat yang sangat ikonik ya, yang sangat terkenal dalam sebuah film Star Wars. Kira-kira teman-teman pernah nonton film Star Wars tidak ya? Teman-teman, kalimat ini adalah sebuah kalimat doa dari seorang kesatria Jedi yang memiliki kekuatan The Force. Nah, ini diucapkan kepada seseorang ataupun sekelompok orang agar kekuatan The Force dapat digunakan oleh mereka, yaitu untuk melindungi dan menolong mereka dari segala bahaya dan juga segala kejahatan. Nah, apa itu kekuatan The Force? Menurut seorang Jedi yang bernama Obi-Wan Kenobi, The Force adalah sebuah medan energi yang mengelilingi kita, yang menembus kita dan mengikat seluruh galaksi ini.
Jadi kekuatan The Force adalah kekuatan supranatural di alam semesta yang menghubungkan sebuah makhluk sehingga menjadi kesatuan galaksi. Nah, dalam film ini seseorang yang memiliki kekuatan The Force disebut Jedi. Seorang Jedi akan memiliki kemampuan dan kekuatan yang dahsyat seperti bisa melihat masa depan, membaca pikiran manusia, bisa memberi ketenangan, memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dari manusia biasa, bisa meloncat lebih tinggi dan dapat melayang menghindari serangan musuh. Dan semua kekuatan ini biasanya digunakan untuk menjaga kedamaian dan kesatuan galaksi. Nah, walaupun demikian dalam ceritanya kekuatan The Force dapat disalahgunakan oleh Sith, yaitu Jedi yang menjadikan kekuatan The Force untuk hal yang jahat, yaitu untuk menguasai galaksi ini. Oleh karena itulah kalimat May the Force be with you begitu penting diucapkan oleh seorang Jedi yang baik, yang bertujuan agar kekuatan The Force yang supranatural ini dapat selalu menyertai, melindungi, dan menolong seseorang untuk hidup kuat di dalam kebenaran. Nah, teman-teman, dari cerita fiksi ini tentang kekuatan The Force, sebagai anak Tuhan kita juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini tidak dapat dicari di bumi, kekuatan ini tidak dapat kita beli, tetapi kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita. Kekuatan itu juga adalah pemberian dari Allah yang luar biasa untuk kita miliki dan kita gunakan, namun dengan syarat kita mau mengenal dan menerima sumber kekuatan itu. Pertanyaannya, siapakah sumber kekuatan itu? Dan kekuatan seperti apa yang diberikan kepada kita? Untuk mengetahuinya, mari kita baca di dalam Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata demikian, teman-teman. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Teman-teman, ayat ini adalah tentang perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya sebelum Ia berpisah dengan mereka. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap, lalu disalibkan, mati, bangkit, dan akan naik ke surga. Pada saat itu tentu hati murid-muridnya sangat sedih dan gelisah. Karena selama ini mereka sudah berkomitmen mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus. Bahkan selama 3 tahun mereka selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, nasihatnya, melihat mukjizat, dan secara pribadi mereka dituntun oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, melihat kesedihan itulah Tuhan Yesus menghibur mereka dengan menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai mereka selama-lamanya. Pertanyaannya, siapakah seorang penolong atau Roh kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu, seorang penolong atau Roh kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah pribadi ilahi yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, teman-teman, terdapat 3 pribadi ilahi yang disebut secara bersama-sama oleh Tuhan Yesus, yaitu ada Allah Bapa, dirinya sendiri sebagai anak Allah, dan seorang penolong yaitu Roh kebenaran yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan sebuah kekuatan energi seperti The Force, tetapi Ia adalah pribadi ilahi yang memiliki pemikiran, kehendak, dan emosi yang sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kenapa Roh Kudus disebut sebagai seorang penolong? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, seorang penolong dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Kata parakletos memiliki arti sebagai penghibur, pembela, penolong, penuntun, dan penasehat. Secara khusus, Roh Kudus akan menghibur di saat mereka ditolak oleh dunia ini, menolong di saat mereka mengalami kesulitan, memberi kekuatan dengan kasih karunia ketika mereka lemah ataupun takut, dan membimbing mereka untuk keluar dari jeratan dosa dan kegagalan masa lalu kepada jalan kebenaran,
yaitu Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Teman-teman, arti dari kata parakletos, kita dapat mengenal pekerjaan Roh Kudus, yaitu menyertai hidup orang percaya dengan memberikan kekuatan dan pertolongan untuk dapat hidup dalam kebenaran. Tanda-tanda Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya adalah ketika ada buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua karakter ini akan membawa orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sungguh luar biasa teman-teman kekuatan Roh Kudus ini. Kekuatan ini dapat menolong seseorang berubah hidupnya dari orang berdosa menjadi orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Teman-teman, dari pengenalan kita akan Roh Kudus dan juga karyanya ini, maka kita akan melihat bahwa Roh penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh digenapi melalui sebuah peristiwa yang disebut Pentakosta, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah teman-teman, diceritakan pada hari raya Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah hari Paskah, para murid atau para rasul sedang berkumpul di satu ruangan, sedang menantikan janji Tuhan Yesus yang akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus kepada mereka. Dalam penantiannya itu, secara tiba-tiba terdengar bunyi angin yang kencang, dan secara ajaib terlihat lidah-lidah api hinggap di atas mereka. Apa artinya teman-teman? Teman-teman, tanda kehadiran Roh Kudus yang dikatakan seperti angin mengartikan adanya kekuatan yang tidak terlihat tapi dapat kita rasakan. Seperti angin yang tidak terlihat mampu mendorong kapal di laut, menciptakan gelombang yang besar, bahkan dapat merobohkan pohon ataupun bangunan. Kemudian kita juga melihat ada tanda api yang berarti adanya semangat dan keberanian yang luar biasa. Selain itu api juga melambangkan kekudusan Allah. Sama seperti Musa bertemu dengan Allah melalui semak berapi yang tidak terbakar. Pada saat itu Tuhan meminta Musa untuk membuka kasutnya, karena saat itu adalah yang diinjak oleh Musa adalah tempat yang kudus oleh karena kehadiran Allah. Ataupun seperti tiang api yang menyertai dan melindungi bangsa Israel pada saat malam hari. Jadi teman-teman, turunnya Roh Kudus kepada para rasul itu menandakan bahwa adanya kekuatan, semangat, dan keberanian yang luar biasa dalam diri para rasul untuk melakukan pekerjaan Allah di tengah dunia setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para rasul untuk berbicara dalam bahasa lain. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa dari daerah lain ataupun bangsa lain, tetapi Roh Kudus memberi kemampuan untuk mereka. Kemudian kita melihat Roh Kudus juga memberikan semangat dan keberanian kepada para rasul untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Padahal sebelumnya mereka bersembunyi, takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Lalu kita juga melihat Roh Kudus memberikan kuasa, semangat, dan keberanian kepada Rasul Petrus untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Petrus berani menegur orang-orang pada saat itu untuk bertobat dari segala dosa mereka. Dan pada saat itu kira-kira ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Sungguh luar biasa teman-teman. Lalu berikutnya kita melihat Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada para rasul untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib dan mukjizat seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menerima Roh Kudus? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Tetapi tidak semua orang mau mengenal, mau percaya dan mau menerima Roh Kudus. Karena pada saat para rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita melihat ada orang-orang yang mengatakan bahwa para rasul itu sedang mabuk anggur. Teman-teman, inilah bukti perkataan Tuhan Yesus tadi, bahwa dunia tidak menerima Roh Kudus karena dunia tidak bisa melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah bahwa dunia itu buta ataupun tidak bisa mendengar. Panca indera iman mereka itu tertutup sehingga mereka menolak untuk mengenal Roh Kudus. Tetapi di satu sisi, bagi orang yang mau membuka mata rohaninya, panca indera rohaninya,
untuk melihat, mendengar, dan mengenal serta menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini bahwa orang-orang tersebut hidupnya mengalami perubahan, seperti mereka senang bersekutu, mereka juga selalu mendengarkan pengajaran para rasul, mereka senang untuk memuji Allah, mereka juga memiliki kepedulian dan perhatian kepada sesama, mereka juga mau berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Melalui kehidupan orang-orang inilah kita dapat melihat bahwa lahirnya jemaat mula-mula atau yang disebut gereja, teman-teman. Jadi hari Pentakosta juga adalah hari lahirnya gereja Tuhan di dunia ini. Jadi dengan memperingati hari Pentakosta, kita sama-sama belajar bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang hadir di hidup kita, yang menolong kita untuk hidup seperti Kristus, dan yang akan menyertai gereja Tuhan di bumi ini. Semuanya itu dapat dilakukan hanya dengan adanya kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya bagi kita semua teman-teman di hari Pentakosta ini adalah, sebagai anak Tuhan, apakah teman-teman sudah mengenal siapa itu Roh Kudus? Dan apakah teman-teman percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai kehidupan teman-teman? Lalu apakah hidup teman-teman sudah merasakan yang namanya kekuatan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kekuatan dan juga semangat untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa, memuji Tuhan dan memperhatikan sesama? Sudahkah teman-teman merasakan hal itu? Atau saat ini teman-teman mungkin bingung dan bertanya-tanya, bagaimana sih mengenal dan merasakan kehadiran Roh Kudus? Ataupun bagaimana hidup dipimpin dan dijamah oleh kuasa Roh Kudus? Bagaimana teman-teman untuk kita bisa menghidupinya? Oleh karena itu ada satu cara teman-teman, yaitu hidup seperti para murid menantikan Roh Kudus. Dengan cara mari kita berdiam dan biarkan Roh Kudus datang kepada kita, berbicara dari hati ke hati, dan Dia akan memimpin hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hal ini sama seperti sebuah cerita berikut ini teman-teman. Pada suatu hari ada seorang petani yang baru membersihkan kandang kuda yang penuh dengan jerami. Ketika ia berada di rumah dan akan mandi membersihkan diri, ia tersadar bahwa jam arlojinya itu hilang dari kantong celananya. Lalu ia cepat-cepat kembali ke kandang kuda untuk mencari ke semua sudut kandang. Tetapi ia tidak menemukan jamnya tersebut. Pada saat itu teman-teman dia melihat bahwa di luar kandang itu ada anak-anak sedang bermain. Petani ini kemudian mendatangi mereka dan minta bantuan. Yuk carikan arloji saya, yang bisa mendapatkannya akan diberikan hadiah. Kemudian anak-anak ini dengan semangat, dengan senang mencoba mencarikan arloji itu di dalam kandang. Ketika anak-anak ini mencari ke semua sudut, sudah lama dicari, ternyata tidak ketemu teman-teman. Melihat hal itu, petani itu sangat sedih. Kemudian ada satu anak yang sangat penasaran. Jadi beberapa yang lain sudah pulang, satu anak ini kembali. Kemudian anak ini berkata, "Pak, saya minta izin. Saya coba mencari kembali ya. Saya mau coba cari sendiri." Kemudian dia masuk dan tak lama kemudian anak ini keluar dan menemukan jam arloji tersebut. Melihat hal ini, sang petani penasaran dan bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan arloji ini?" Kemudian anak ini menjawab demikian teman-teman. "Saya mencoba masuk sendiri karena saya ingin duduk tenang dan diam. Di tengah-tengah saya berdiam diri itulah. Kemudian saya mendengarkan dari hati saya bunyi jam tersebut. Detik demi detik, walaupun kecil, pelan, saya mencoba mempertajam telinga saya untuk mendengar suara tersebut. Dan akhirnya saya menemukan dari mana suara tersebut berasal. Dan saya melihat ada arloji di dalam tumpukan jerami." Teman-teman, ilustrasi ini adalah sebagai contoh bagaimana cara kita bisa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus.
Mungkin selama ini hidup kita sulit merasakan dan mendengar pimpinan Roh Kudus. Karena hidup kita terlalu sibuk, terlalu ramai dengan kesenangan diri kita sendiri. Kita lebih memilih untuk bermain game, untuk nonton film, berseri-seri, untuk sibuk belajar, lalu jalan-jalan. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapinya dengan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Bukan meminta pertolongan kepada Roh Kudus, Sang Penolong kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menyediakan waktu untuk duduk diam teman-teman. Mari kita gunakan panca indera rohani kita untuk peka mendengar suara dan pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Saya yakin teman-teman pernah gelisah di dalam hati ketika ingin menyontek. Saya juga yakin teman-teman pernah menyesal ketika berbuat kesalahan dan dosa. Teman-teman juga pernah sedih ya dan merasa kasihan melihat orang lain mengalami kesulitan. Dan juga teman-teman pernah merasakan yang namanya dikasihi ketika menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga Roh Kudus pernah menggerakkan teman-teman untuk rindu melayani serta rindu untuk bertemu dengan komunitas yang ada di PRMI ini. Inilah pengalaman kuasa Roh Kudus di dalam hati dan hidup teman-teman. Oleh karena itu, mari di hari Pentakosta ini saya berdoa, biarlah panca indera rohani kita selalu peka terhadap suara, kehadiran dan kuasa Roh Kudus di hati kita yang setiap hari memberi penghiburan di saat kita menghadapi kesulitan, yang akan memberikan kekuatan di saat iman kita lemah dan bimbang, yang akan memberikan semangat di saat kita merasakan malas, bosan dan lesu, dan yang akan memberikan kita kedamaian di saat kita mengalami takut dan khawatir. Begitu juga Roh Kudus akan menegur kita di saat kita berbuat dosa, serta akan mendorong hidup kita untuk terus melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita selama-lamanya. Dan biarlah saya bisa berkata, may the Holy Spirit be with you forever. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu seorang penolong yang ada di dalam hati kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menyadarkan kami terhadap segala kesalahan, yang mendorong kami untuk melayani Tuhan, bahkan untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah di tengah-tengah wabah seperti ini pun Roh Kudus yang selalu menghibur kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah ini, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sehingga dunia boleh melihat bahkan mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah di dalam hidup ini. Tuhan, pimpinlah biarlah firman ini boleh menguatkan dan menghibur kami semua sehingga kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang boleh mengenal Tuhan, yang boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, biarlah kami pun juga boleh terus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami. Kami serahkan padamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajari
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas firman-Mu yang telah memberkati kami semua. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami untuk-Mu. Tuhan, tolong pakai persembahan ini untuk pembangunan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mau join choir tapi bingung caranya, gak usah khawatir dan bingung. Caranya gampang banget kok, kalian tinggal hubungi kontak person yang udah di bawah ini. Kita semua welcome kok, siapapun yang mau join. Kami tunggu kehadirannya ya. See you soon. Real fun, real friends, and real praise. Bye. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh memasuki minggu yang keempat di bulan Mei. Teman-teman sudah menyelesaikan libur lebaran dan sudah kembali mungkin ke sekolah atau ke kampus secara online, masih dari rumah masing-masing. Dan kita masih beribadah secara online. Hari ini Cistella mau menyampaikan beberapa warta buat teman-teman. Yang pertama adalah kita mau mengucapkan terima kasih buat Contoh Budi Huang yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam renungan PRMI hari ini. Kita bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada kita secara pribadi lewat Allah Roh Kudus. Dan teman-teman, kita juga mau bersyukur kalau hari ini ibadah PRMI boleh berjalan di dalam kasih karunia Tuhan lewat teman-teman PRMI yang Tuhan pakai menjadi pelayan-pelayannya di area mimbar maupun juga di area bawah mimbar yang mungkin kalian tidak lihat, tetapi semuanya berkolaborasi mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pakai semua teman-teman kita untuk terus menyukakan hati Tuhan lewat mempersembahkan hidup mereka buat kemuliaan nama Tuhan. Nah teman-teman, warta kedua yang ingin Cistella sampaikan adalah tema khotbah di PRMI minggu depan tanggal 30 Mei itu adalah The Dream Team. Ini menjadi sebuah minggu yang spesial karena minggu kelima bentuknya adalah PRMI Talk Show. Jadi lewat Premier Talk ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menjadi dream teamnya Tuhan ya. Teman-teman saksikan dan juga ikuti ibadah PRMI minggu depan. Yang ketiga yang ingin Cistella sampaikan ini adalah berkaitan dengan pendaftaran kelas katekisasi yang gelombang berikutnya untuk dibaptis di bulan Desember telah dibuka.
Sepanjang bulan Mei ini teman-teman dapat mendaftar lewat Cistela, Contoh Budi Huang, ataupun para pengurus PRMI yang kalian kenal. Dan teman-teman, kelas katekisasi itu masih diselenggarakan secara virtual, jadi masih lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 4 sore dan itu mulai bulan Juni, Sabtu pertama. Jadi tanggal 5 Juni itu mulai yang pertama. Teman-teman yang belum dibaptis, tapi minimal usianya 15 tahun, teman-teman dapat mendaftarkan diri dengan segera. Nah, kemudian teman-teman saksikanlah video misi berikut ini. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Anda selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya, Emlyn Laude, kali ini Anda sedang menyaksikan Headline News Gereja Kita. Dan di sini ada berita menarik dari gereja kita di tengah pandemi COVID-19. Yang dimana melandas dunia saat ini dan juga dimana seperti yang kita tahu pandemi membawa dampak yang sangat besar. Krisis multidimensi terjadi di seluruh belahan dunia termasuk negara kita. Dampak juga terjadi bagi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bergereja. Namun di tengah-tengah krisis multidimensi dan juga keresahan akan dampak yang terjadi, tidak dapat menghentikan karya dan kebaikan Tuhan kepada seluruh umat yang dikasihinya. Gereja kita, GEM Immanuel saat ini mempunyai 22 pos pelayanan dan 13 sekolah, PAUD sampai dengan SMA yang tersebar di 10 daerah. Di tengah pandemi, ada 3 pos PI, Sanggau Ledo, Kopisan, dan Solo Baru yang terus melebarkan sayap pelayanannya ke beberapa lokasi untuk melayani orang yang haus akan firman Tuhan. Tercatat seluruhnya ada 10 lokasi baru dan total 180 jiwa yang dilayani. Dapat kita lihat, di tengah keterbatasan gerak manusia untuk beribadah, gerakan Roh Kudus terus bekerja dan tidak menghentikan kuasanya untuk mempertemukan manusia dengan penciptanya. Tercatat ada 93 jiwa baru dan 138 jiwa yang dibaptis menerima Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Tentunya gereja kita tidak akan berdiam diri dan tidak akan berhenti menjalankan perintah Tuhan untuk menyebarkan Injil. Mari kita dukung bersama dan ikut serta menyebarkan kasih Tuhan, menjaring jiwa bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Demikianlah Headline News Gereja kali ini. Saya Emlyn pamit undur diri. Kita ketemu di Headline News selanjutnya. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, melalui video misi yang sudah kita saksikan bersama, kita bersyukur kalau GMI Immanuel telah Tuhan percaya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyuarakan berita Injil ke berbagai tempat dan daerah. Nah teman-teman, bagi kalian para remaja diundang untuk berpartisipasi menjadi laskar doa. Bagi kamu yang tertarik untuk menjadi laskar doa, Cistela bisa hubungin Cistela atau Contoh Budi dan kita akan memberikan kepada kamu pokok-pokok doa misi sehingga kamu bisa berdoa dari manapun, dari rumah kamu, dari kamu perpustakaan atau dari tempat lain. Kamu bisa berdoa untuk pelayanan misi yang diselenggarakan oleh gereja kita.
Nah teman-teman, selain berdoa, apalagi yang bisa dilakukan sebagai teman-teman remaja gitu ya. Karena mungkin di masa sekarang kalian berpikir mission trip itu susah untuk dilakukan karena pandemi COVID, kita belum bisa pergi langsung secara on the spot seperti itu. Tapi teman-teman, kita bisa pergi bukan hanya lewat doa, yang kedua adalah dengan menjadi donatur uang jajan gitu ya. Teman-teman, saya percaya bahwa kalian masih mendapatkan uang saku dari orang tua kalian. Tapi pernah nggak bayangin bahwa uang saku atau uang jajan kamu, kalau kamu tabung buat misalnya belanja online shop atau kamu grab food gitu ya. Satu kali kamu minum kopi kekinian zaman sekarang mungkin satu cup itu sekitar 18.000. Tapi kalau kamu bisa simpen uang kamu, kalau Starbucks malah lebih ya dari 18.000. Kamu bisa simpen uang kamu bisa menjadi donatur atau bahkan orang tua asuh. Satu bulan itu hanya menyisihkan 20.000 sampai 80.000. Minimal itu 20.000. Jadi itu bisa kamu sudah bisa menjadi satu orang tua asuh bagi satu murid yang ada di Kalimantan Barat. Jadi teman-teman, Cistela sangat mengencourage teman-teman remaja mungkin berpikir bahwa aku masih kecil atau aku masih belum punya penghasilan sendiri, tetapi dari uang jajan yang kita tabung dan mungkin kita tidak menggunakannya untuk memuaskan keinginan kita. Coba bayangin kalau kamu minum atau kamu makan atau kamu pergi nonton bioskop dengan uang yang seperti itu, kamu bisa menjadi orang tua asuh buat satu atau dua orang murid yang ada di Kalimantan Barat. Dan itu berguna bagi masa depan seseorang dibandingin apa yang masuk ke dalam tubuh kamu lewat makanan atau minuman lalu dibuang ke jamban. Ya, teman-teman, pergunakanlah uang yang ada dengan sebaik-baiknya selain kamu mau punya lutut untuk berdoa dan berbagian di dalam pelayanan misi gereja kita. Teman-teman, itu aja pengumuman dari Cistela hari ini. Cistela ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Selama bulan Mei ini Tuhan mengajak kami untuk berpartisipasi bersama-sama berbagian menjadi rekan sekerja Tuhan. Menjadi orang-orang yang Tuhan percaya. Perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan lebih jauh lagi mungkin orang-orang yang tidak kami kenal lewat pelayanan misi GMI Immanuel. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan yang boleh terus pelihara kerinduan di dalam hati banyak orang. Kami rindu ya Tuhan, sebagai anak-anak remaja kami juga boleh punya hati yang dilembutkan oleh Tuhan sehingga kami mau berbagian di dalam pelayanan misi ini, bukan hanya lewat doa-doa kami, tetapi juga ada satu bentuk real, ada satu bentuk konkret di mana kami ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, terutama bagi anak-anak kecil sampai remaja yang mungkin tidak semampu kami secara ekonomi. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh melembutkan hati setiap anggota PRMI untuk dapat mengambil partisipasi nyata sehingga di dalam pelayanan misi ini kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami menyadari ketika sebentar lagi kami akan memasuki penilaian akhir tahun, ada banyak ujian ataupun ulangan-ulangan yang harus dilalui baik oleh teman-teman yang sekolah di SMP dan SMA maupun juga yang di kuliah untuk ujian akhir semester. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh pimpin dan sertai kami di masa-masa pandemi ini. Ada banyak distraksi dan gangguan bagi kami untuk belajar, tetapi biarlah kami dapat fokus untuk bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan studi kami. Kami juga berdoa Tuhan mau menyerahkan pertumbuhan kerohanian kami. Kami menyadari ada naik turun proses di mana kami suka dan kemudian kami bosan, kami mengalami kekeringan di dalam kerohanian kami, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang boleh memberkati teman-teman remaja, anggota PRMI untuk sungguh-sungguh menikmati masa-masa di masa pandemi ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, memelihara relasi yang baik dan makin akrab dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman remaja di tengah-tengah pergumulan keluarga masing-masing, kiranya Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai sehingga kehadiran teman-teman remaja di tengah-tengah keluarga sungguh boleh menjadi garam dan terang yang menerangi seluruh anggota keluarga yang lain untuk sungguh-sungguh makin lama makin mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami doakan
mendoakan kepadamu, ada banyak hal di luar dari kontrol kami berkaitan dengan pengendalian COVID dan lain-lain. Tetapi kami sadar ya Tuhan, karena keterbatasan waktu, berikanlah kerinduan bagi kami untuk punya jam-jam doa pribadi di rumah kami masing-masing. Dengan berlutut, dengan berdoa, kami boleh menyadari ketidakmampuan kami dan juga kemahakuasaan Tuhan yang boleh dinyatakan. Di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan boleh makin nyata, tampak dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah PRMI telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan di channel YouTube PRMI Immanuel jam 8 pagi. Bye-bye.